Hey guys, back with me Alva Susilo. Today I have a challenge from Mutiara Bintang Timur where they asked me to cook with their fresh ingredients, especially seafood. But today I want to just make something simple, which is aglio olio spaghetti, but I'm gonna elevate the recipe. And it's pretty much something that I like to make at home. It's very easy, it's very healthy and delicious, and it doesn't take long. So just to make it short, what you guys need to prepare is basic staples such as garlic and shallots. You need to prepare chopped chili. You need to prepare fresh parsley, lemon for the garnish, and some special trick here. What makes it different with the normal aglio olio is that I mix everything with, I have a chili infused oil right here. I have a garlic infused oil right here also. And I'm gonna use some special beef bone broth to add to the pasta later on. So yeah, let's start. So first of all, you'll need a pan like this. Before ini pannya panas, kita masukin dulu aja bawang putihnya. And today I'm gonna use mostly udang, cumi, dan juga salmon. Tapi yang bakal jadi main star utamanya udang, kepiting, dan cumi. Jadi one of the trick is that you need to put all the garlic sebelum panas. Jadi kalian masukin dulu minyaknya. Kalian cuma pakai dikit aja. Like aku pakai di sini 1.5 tablespoon, so just very little, and sprinkle it all over to give the taste. So 1.5 tablespoon of the chili oil, and then I'm gonna use the garlic infused olive oil. Okay, and then I'm gonna add just a little bit of olive oil. Jadi kalau mau bikin lebih macam-macam, sebenarnya it's like kalian bisa tergantung kalian mau pakai satu jenis minyak aja nggak apa-apa. Cuman kalau menurut aku lebih enak kalau kita mix beberapa macam oil karena bakal rasanya lebih keluar dan lebih banyak flavor yang seru. Nah sekarang sambil kita nunggu ininya panas dikit, biasa aku masukin juga onionnya di sini. Jadi kita tunggu dulu sebelum dia panas. Karena aku pengen jangan pas pancinya panas biar dia lebih dapat biar lebih lembut nanti ujung-ujungnya garlicnya. Kita tambahin dikit lagi. Kalau personally aku suka yang lumayan banyak oil dan banyak garlicnya karena rasanya lebih keluar. Dan satu lagi special triknya adalah kalian bisa tambahin butter. Nah di sini aku pakai garlic butter. Jadi kalian potong garlic butternya, kemudian kalian masukin ke dalamnya. Nanti ini bakal bikin rasanya tuh beda banget dan lebih keluar. Kemudian karena ininya udah siap, aku udah bisa mulai masukin chilinya. Dan juga the rest of the onion. Karena one of the key here is that for me I like to use a lot of garlic, a lot of onion. Itu bikin rasanya tuh jauh lebih yummy. Aku bisa mulai masukin pastanya. Di sini kita set timernya jangan lupa 6 minutes. After kita set timer 6 minutes dan di sini pastanya udah boiling. Oh ya, one thing about cooking the pasta, my secret recipe itu airnya itu harus sangat flavorful. Jadi aku tadi udah masukin 2 siung bawang putih, beberapa bawang bombay, kemudian aku juga campurkan 2 sendok makan kaldu beef bone broth. Kemudian juga aku tambahin garam yang banyak karena nanti pastanya dia nyerap garam yang ada di dalam air rebusan ini sendiri. Nah, kemudian nanti kalau di sini bawangnya udah mulai meresap, karena menurut aku tuh yang bikin pasta itu beda dan enak banget itu ketika kita pakai banyak bawang, dia bakal elevate banget rasanya. Kemudian aku bisa masukin setengah cup white wine. Actually kita bakal pakai 1 cup biar dia nanti lebih meresap lagi.
Jadi kita masukin 1 cupnya di sini. Dan kita aduk. Sambil kita nunggu ininya masak, kita diamin dikit dulu. Ini yang buat aku bakal membedakan banget jauh ketika kita pakai white wine dalam bikin aglio olio. Dia bakal bikin pastanya itu jauh lebih creamy dan jauh lebih beraroma yang menurut aku strong banget, which is something yang I like. Di sini kita kira-kira aja, tapi biasa aku selalu masak buat banyak teman-teman, jadi nggak pernah aku masak buat sendiri. Kalaupun masak sendiri pasti banyak porsi dan ujung-ujungnya habis. Jadi kita masukin pastanya di sini sambil kita nunggu direbus. Nah di sini juga tadi aku udah siapin buat nanti setelah pasta udah jadi, aku biasa pakai sisa-sisa minyaknya untuk masak salmon. Kayak bisa kalian lihat di sini, salmonnya Mutiara Bintang Timur itu fresh banget. Aku simple cuma pakai salt and pepper, a little bit of lemon and parsley on top. Jadi ntar kita grill biasa aja. Ini sambil kita nunggu, kita bisa mulai pasang timernya 6 minutes. Nah nanti kalau di sini, setahu aku kita kalau masak cumi itu nggak perlu lama-lama, cuma perlu 3 menit. Jadi nanti kita masukin berbarengan aja dia punya seafood, dan suka aku taruh nanti biasa di terakhir kalau aku. Kemudian kita lihat di sini udah mulai boiling. Aku mulai prepare. Nih aku mau kasih lihat aja. Ini crab meat dari Mutiara Bintang Timurnya super fresh dan udah kayak siap banget buat dimasak. Ini juga ada udangnya, tadi udah aku bersihin, udah aku kupas juga, dan ini juga ada cumiringnya. Jadi nggak sabar banget untuk ntar kita masak langsung. Baunya udah mulai kecium. Bisa aduk dikit, dan aku personally suka langsung aku tambahin dikit garam biar nanti dari sininya udah ada rasa sendiri tanpa perlu kita tambahin terlalu banyak garam. Di sini aku udah masukin garam dikit, jadi dari awal kita udah bumbuin. Jadi mixture-nya sendiri nanti ketika kita masak udang dan masak lain-lainnya itu udah sangat flavorful. Oke, sambil kita tunggu, nanti ketika udah menit ketiga baru aku masukin all the other ingredients yang perlu untuk dimasukin. Nah, di sini udah mulai mau menit ketiga, saatnya aku udah bisa mulai masukin dia punya prawn di sini. Aku bakal masukin prawnnya dulu. Nah, biar kita tunggu dikit. Nah, kalau aku personally suka masukin dia punya crab meat yang paling terakhir. Nanti ini jadi sambil nunggu udangnya masak dulu, kita lihat kalau warnanya udah berubah nanti. Aku diamin lagi dulu di dalam campuran yang ini. Kalau kalian bisa lihat bawang-bawangnya segala macam banyak banget, itu bakal nambahin rasa otomatis ke udangnya sendiri. Sambil di sebelah sini kita lihat lagi pastanya udah mau menuju ke menit kelima. The smell is really good. I'm starting to feel hungry. Oke, sekarang dikit lagi kita udah bisa angkat pastanya. Nanti kalau udangnya udah mulai orange banget, kita masukin squidnya cuman bentar aja, 1-2 menit, habis itu udah jadi. Nah, aku biasa diamin dulu pastanya, jadi biar nanti bisa dimasak lagi. Nah, ini pastanya masih al dente guys, kalau kalian suka yang al dente. Back again, tingkat kematangan pasta itu kan selera, tapi aku personally aku suka yang lebih al dente, yang nggak terlalu lembut, bahkan masih agak keras dikit, itu something yang aku enjoy gitu loh. Tapi banyak orang juga suka yang masih udah lembut banget, it's all personal taste. Jadi nggak bisa kita atur, tergantung gimana kalian sukanya, and there's nothing, no right, no wrong. Nanti airnya jangan kita buang, karena pasti kita bisa pakai lagi buat masak airnya, apalagi ini udah pakai bone broth segala macam, jadi airnya pasti rich banget rasanya. Nah, ini kalau kita bisa lihat udangnya udah mulai matang. Masukin ininya, calamarinya. Untuk aku hitung 1 menit dulu.
Jadi aku nggak bakal gabung sama kepitingnya. Nanti instead aku bakal masukin dia punya calamari dengan udang, aku angkat dulu, kemudian nanti pastanya dimasak ulang lagi. Tapi ini yang jelas kita masak dulu ininya. Kalau cumi itu jangan kita masak terlalu lama biar dia nggak terlalu karet kayak rubbery gitu. Nah, back again di sini aku bumbuin lagi dikit biar dia lebih ada rasanya juga. Dan kalau kalian pengen ada sedikit sentuhan freshnya, bisa kalian tuangin lemon juga. Jadi benar-benar burst of flavor everywhere. Nah, ini aku aduk lagi dikit sebelum kita benar-benar keluarin. Kalau kalian bisa lihat kuahnya itu udah banyak banget karena ini yang bakal nanti jadi broth yang enak banget buat masak apapun itu. Bisa kalian angkat sedikit-sedikit mulai dari udangnya sampai cuminya juga. Ini personally yang menurut aku bakal bikin rasanya rich banget karena kita pakai banyak banget bumbu-bumbu di sini dan nanti pas diangkat dia punya broth ini bakal dipakai untuk masak si pastanya. Jadi bakal ngeresap lagi karena tadi pastanya kan kita nggak masak sampai benar-benar waktu yang dia minta, which is kayak dia minta 8 menit, aku masak cuma 6 menit. So nanti 2 menitnya lagi kita bisa masak di sini. Jadi ini seafoodnya aku diamin dulu di sini. And then kita bakal masukin lagi all the pasta yang tadi. Nah, mungkin katanya langsung banyak banget. Nah, di sini aku suka lagi nambahin instead of kita masukin air pasta yang tadi, tapi aku tambahin beef broth. Jadi benar-benar rasanya tuh gurih banget, segurih itu. Nah, makanya kalau kalian bilang tadi minyak dia punya bawang-bawang dan lain-lain, kebanyakan nggak. Jawabannya nggak, karena bakal dapetnya sebanyak ini lagi. Kalian bisa lihat lagi, aku bakal mix lagi segala macam satu-satu di sini. Ini ntar resultnya bakal super, apa ya namanya ya? How do you call it? Kayak dia sedikit kayak lengket gitu satu sama lain, but in a good way. Yes, smells really good. Dan kalau kalian suka sedikit pedas, bisa kalian tambahin chopped chili sedikit, dikit aja. Aku personally suka pedas, jadi aku tambahin dikit. Dan kita mulai yang tadi aku bilang, kita pasang timernya buat 2 menit. And then kita aduk lagi. Dan dalam 2 menit yang kita masak ini, nah aku biasa bisa mulai masukin crab meat-nya Mutiara Bintang Timur. Sini aku bakal pakai sendok dikit. Dan aku bisa taruh crab meat-nya. Ini kalau kalian bisa lihat di sini crab meat-nya tuh fresh banget dan banyak banget. Sisa kalian beli langsung nanti, and then like bisa di mix sesuai mau kalian. Cuman kalau buat di pasta aku masukinnya di terakhir karena dia udah apa ya, gampang banget untuk matangnya. Jadi sisa kita aduk-aduk aja, itu pasti udah bisa matang sendiri. Jadi pasta ini bakal nanti super rich, super fragrant, bener-bener rasa dari isinya tuh kerasa banget karena ada crab meat, ada udang, ada cumi, semuanya ada. Nanti kayak gini, kemudian kita masakin lagi. Kalau kalian lihat emang kalau aku masak kayak gini itu porsinya selalu porsi besar karena nggak bisa buat
pasti pengen kasih coba ke orang-orang, jadi biar rasanya bisa di-enjoy bareng-bareng. Ini porsinya lumayan besar. Kayak gitu. Oke, now it's ready. Biasa aku suka tambahin fresh parsley untuk bikin lebih enak lagi. Ini yang menurut aku bakal bikin pastanya itu beda dari pasta yang aglio olio yang biasa kalian makan di restoran. Ini jauh lebih elevated dan jauh lebih fragrant. Oke, sebelum itu kita cobain dulu. Udah untuk make sure udah untuk di serving belum ini. Jadi menurut aku kita tambahin garam dikit, tapi ini lumayan pedas. Definitely sesuatu yang beda. Karena biasanya aku suka bikinnya pakai prawn aja. Cuman hari ini aku bikin yang benar-benar lebih banyak lagi aroma seafoodnya karena pakai crab. Jadi otomatis dia bakal jauh lebih nendang dan jauh lebih rich rasanya. Oke, kurang lebih gitu. Ini pastanya yang udah jadi. Jadi sekarang kita mau masak salmonnya. Terus biasa aku taruh sedikit dari olive oilnya. Kemudian aku pakai juga dia punya garlic oil. Nah, kemudian sambil kita giniin, sebelum panas, aku biasa suka taruh juga sisa-sisa bawang yang tadi. Just to add the fragrant. Nah, ini udah mulai, ini bisa kita masukin. Okay guys, this is the final version. I hope you guys like what I just make. It's basically very simple tapi sangat fresh dan juga sangat bergizi tentunya buat kalian. Only get your fresh seafood from Mutiara Bintang Timur. Have a good day. Bye.